wawancara PMI Manggarai bentuk relawan desa dan sekolah. Di ujung telepon sudah bersama kita Bapak Thomas AB Hikmat Esos, Koordinator Lapangan Program Elektra PMI Kabupaten Manggarai. Selamat pagi Pak Tommy. Selamat pagi Kakak Nona. Apa kabar? Selamat pagi pendengar Pro 1 RRIND. Iya. Salam sehat, salam tangguh. Oke, salam tangguh. Apa kabar pagi hari ini di Manggarai, Pak Tommy? Halo? Halo Pak Tommy. Halo. Iya, baik. Pak Tommy, dengar suara kami dengan jelas? Dengan jelas. Halo Pak Tommy, selamat pagi. Halo. Iya, baik, sudah jelas suaranya. Oke, langsung saja ya. Topik kita pagi hari ini terkait dengan PMI Manggarai bentuk relawan desa dan sekolah, begitu ya Pak Tommy ya. Kira-kira apa yang melatar belakangi dibentuknya relawan desa dan relawan sekolah ya oleh PMI Manggarai melalui program ini? Baik, saya minta maaf, apakah feedback suara saya? Tidak, jelas sekali di udara. Oke. Baik. Kami program Elektra ini adalah pemberdayaan lembaga dan komunitas lokal untuk melakukan tindakan dini. Nah, program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat berisiko tinggi, terutama di daerah rawan bencana. Nah, kita sudah memulai perintis itu sejak tahun 2020 dan program Elektra ini adalah lanjutan dengan lokasi yang baru, yang syaratnya bahwa itu adalah daerah berisiko tinggi. Dan salah satu kegiatan awal untuk mendukung tercapainya peningkatan kapasitas tadi, kami mulai dengan mempersiapkan tim yang ada di desa. Itu juga di sekolah. Dan PMI punya relawan di desa yang disebut dengan tim siaga bencana berbasis masyarakat atau disingkat SIBAT. Demikian pun di sekolah kita membentuk itu komite PRB dan juga tim satuan gugus bencana tingkat sekolah. Jadi kami harapkan dari terbentuknya relawan ini akan membantu masyarakat dalam menghadapi situasi sebelum bencana, saat bencana maupun sesudah bencana. Kira-kira begitu. Iya, dan ini kira-kira bagaimana juga proses perekrutan dan pelatihan relawan desa dan sekolah ini dilakukan? Apakah ada kriteria-kriteria khusus, Pak Tommy? Iya, jadi kita dari PMI Kabupaten itu memiliki acuan. Kebetulan PMI punya buku yang namanya lengkap atau undangannya itu masyarakat aman tangguh bencana. Jadi kita mensyaratkan itu beberapa kriteria, misalnya di level komite itu jelas dari unsur penanggung jawabnya, misalnya dari pemerintah desa, dalam hal ini kepala desa, kemudian dari BPD, ada dari perwakilan masyarakat, perempuan, disabilitas, tokoh pemuda. Dan memang diharapkan mereka ini adalah orang-orang yang kemudian memiliki kepedulian. Jadi mereka mau membangun desanya, dan karena namanya juga relawan, jadi mereka memang dituntut keikhlasan. Begitu, karena memang
gerakan masyarakat ini itu sosok-sosok atau figur yang memiliki karakter yang memimpin, mengayomi. Karena memang nanti relawan yang dibentuk itu mereka bukan pasukan terdepan, tapi mereka itu adalah yang akan mengarahkan masyarakat, menggerakkan masyarakat, memotivasi masyarakat. Sehingga syarat-syarat ini, kenapa kemudian di komite kita perlu memasukkan unsur dari pemerintah itu sendiri, pemerintah di sampingnya, PD, tokoh-tokoh ini, karena memang mereka di level sebagai pembina, kemudian pengambil kebijakan untuk mendukung relawan yang dibentuk di desa itu. Begitu. Itu yang menjadi peran dan tugas nanti setelah direkrut begitu Pak Tommy ya? Betul. Ya, nah terkait dengan pelaksanaannya, kira-kira tantangan apa saja yang dihadapi oleh PMI Manggarai dalam membentuk dan juga membina para relawan tersebut? Nah, karena kami baru memulai, jadi memang tantangan yang kami hadapi itu menyamakan konsep atau persepsi tentang program ini. Iya. Jadi kami dari pembelajaran sebelum kegiatan di sebelum itu masyarakat itu mengambil jarak atau melihat program ini sebagai program PMI. Padahal sebenarnya PMI memfasilitasi untuk mendukung kegiatan desa tangguh bencana. Jadi sebenarnya pemerintah sudah mengeluarkan yang namanya program desa tangguh bencana. Jadi PMI masuk dengan program ini untuk mengisi gap. Artinya tanggung jawab pemerintah karena keterbatasan, jadi itu belum bisa mereka lakukan, sehingga kami dengan dukungan donor bisa membantu itu. Nah, ini kemarin mereka mengambil jarak, jadi mereka bilang, kadang kami itu mengajak masyarakat, mereka masih melihat masalah PMI, atau mereka masih, kadang kita berkegiatan, mereka tidak melihat sebagai ini, bahwa ini programnya kalian, kami mau fasilitasi. Nah, itu tantangannya kami, sehingga kami sosialisasi kemarin, tujuan itu satu, supaya ada kesamaan persepsi. Karena nanti dampak dari kegiatan yang dibuat, salah satu dari pengalaman kami kemarin itu berkontribusi ke indeks desa membangun. Begitu juga untuk capai SDGs. Kira-kira begitu tantangan kita di rasa kepemilikan itu. Baik. Ya, Pak Tommy, bagaimana harapan Anda ke depan nantinya terhadap keberlanjutan program relawan ini, itu baik di tingkat desa ataupun di sekolah, Pak Tommy? Jadi relawan ini tahap awal untuk memudahkan proses, juga masyarakat itu sendiri bisa terlibat. Jadi nanti ada banyak kegiatan yang dilakukan di level desa, begitu pun di level sekolah. Dan itu kegiatan-kegiatan itu menjawab indikator, kalau di desa itu desa tangguh bencana, itu yang dikeluarkan oleh BNPB, Kementerian Dalam Negeri, desa. Demikian juga di sekolah itu kita menerapkan indikator yang dikeluarkan oleh Seknas, Satuan Pendidikan Aman Bencana. Nah, harapan kami selain nanti berjalan selama 3 tahun, nah di akhir itu bagaimana desa sekolah itu bisa melanjutkan kegiatan ini. Sehingga kami di dalam satu kegiatan itu mendukung pelatihan dan peningkatan kapasitas baik di desa maupun di sekolah, yang namanya kegiatan pelatihan pengaruh utamaan pengurangan risiko bencana, adaptasi perubahan iklim kepada ke dalam perencanaan dan penganggaran desa. Nah, jadi ini nanti
mereka sudah bisa lihat juknis, kemudian aturannya yang membolehkan mereka menggunakan dana desa untuk mendukung kegiatan-kegiatan. Nah, itu harapan kami. Jadi kalau bisa di akhir pasca program mereka tetap eksis, relawannya tetap bisa berkegiatan, terus kajian dokumen mereka itu tetap bisa mereka update setiap 2 tahun atau 3 tahun. Nah, itu harapan kita. Iya. Dan ini terakhir kira-kira apa pesan Pak Tommy untuk generasi muda yang ingin berkontribusi melalui kegiatan kerelawan bersama PMI ini, Pak? Ya, memang panggilan untuk menjadi relawan itu menjadi tantangan sendiri juga. Lagi dengan situasi sekarang, orang untuk bergabung itu bilang begini, jadi relawan tidak dapat apa-apa, mereka pikir-pikir juga. Tapi pengalaman kami selama ini itu dengan kita rekrut relawan, memang nanti akan terseleksi sendiri. Ada yang kemudian bisa menjadi local champion di desanya. Nah, sehingga harapan kami dengan yang baru ini, generasi muda, hari ini kesempatan kita untuk istilahnya membagikan apa yang kita dapat, keterampilan, pengetahuan. Karena ternyata di masyarakat yang rentan ini, mereka sangat membutuhkan input, masukan, bahkan keterampilan yang kemudian bisa menggugah motivasi mereka, dan mereka pasti akan sangat terbuka untuk mendukung kita. Jadi sehingga untuk anak muda ya harus punya semangat kemudian perasaan untuk bisa membantu. Baik, ya terima kasih Pak Tommy atas waktunya pagi hari ini bersama Pro 1 RRND ya. Semoga kegiatannya, program-programnya sukses ya untuk membangun Manggarai ke depannya. Baik, terima kasih sekali lagi. Terima kasih, sukses. Rona. Ya, salam sukses juga. Baik, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, demikian wawancara kami bersama Thomas AB Hikmat Esos, Koordinator Lapangan Program Elektra PMI Kabupaten Manggarai terkait dengan PMI Manggarai bentuk relawan desa dan sekolah.